Jakarta kembali diresahkan oleh aksi para preman cabul yang berkeliaran di berbagai tempat hiburan malam. Banyak wanita muda menjadi korban pelecehan, pemerasan, bahkan penculikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman yang merasa berkuasa. Laporan demi laporan masuk ke pihak berwenang, tetapi jaringan kejahatan ini begitu licin dan sulit disentuh hukum. Presiden akhirnya memberi mandat langsung kepada Panglima Kopassus untuk turun tangan. Tak butuh waktu lama, perintah segera dikeluarkan, 2 sersan wanita terbaik, Sersan Sasa dan Sersan Deva Natasha, ditugaskan untuk menyamar dan membongkar sindikat ini dari dalam. Di sebuah ruangan briefing yang penuh dengan perwira tinggi Kopassus, Letnan Kolonel Rudi memandang kedua sersan dengan tatapan penuh keyakinan. Kalian berdua adalah pilihan terbaik untuk misi ini. Kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung tanpa bukti kuat. Satu-satunya cara adalah menyusup ke dunia mereka. Suara Letkol Rudi terdengar tegas, namun di balik kata-katanya terselip kekhawatiran. Misi ini bukan sekadar operasi biasa, ini adalah perjalanan masuk ke dalam kegelapan, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berujung maut. Sasa dan Deva saling bertukar pandang. Mereka sudah melalui banyak misi berbahaya sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Mereka harus masuk ke dunia yang penuh tipu daya, tempat di mana kelemahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Kami siap, Pak, ujar Deva dengan suara penuh keyakinan. Sasa mengangguk tegas. Tidak ada jalan mundur. 1 minggu penuh dihabiskan untuk pelatihan penyamaran. Mereka harus belajar cara berbicara, berjalan, dan bertingkah laku seperti wanita malam tanpa mencurigakan siapapun. Nama baru, identitas baru, dan kehidupan baru mereka dirancang dengan sangat teliti. Mereka harus terlihat seperti wanita yang mencari uang di tempat hiburan, bukan agen militer yang terlatih dengan sempurna. Mulai sekarang, kalian bukan lagi sersan Kopassus. Kalian adalah Sinta dan Maya, 2 wanita malam yang berjuang untuk bertahan hidup, ujar Letkol Rudi saat memberikan kartu identitas palsu mereka. Pada malam pertama penyamaran, keduanya memasuki klub Diamond ***, tempat yang dikenal sebagai markas utama kelompok preman. Lampu-lampu neon berwarna ungu dan biru berkedip-kedip, musik berdentum keras, dan suara tawa serta teriakan bercampur menjadi satu. Di dalam klub, mata-mata liar para pria langsung tertuju pada mereka. Beberapa pria mulai mendekat, mencoba mengajak mereka berbincang dengan nada menggoda. Sasa dan Deva harus bermain peran dengan sempurna, tersenyum, merespons dengan sikap yang tepat, tetapi tetap menjaga kewaspadaan. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menarik perhatian salah satu target utama mereka, Bang Riko, seorang preman besar yang memiliki pengaruh kuat dalam jaringan ini. Dengan tubuh besar penuh tato dan tatapan tajam, Bang Riko menghampiri mereka dengan penuh percaya diri. Baru di sini ya, cantik? Tanyanya, menatap Sasa dengan penuh selidik. Sasa tersenyum manis, menyembunyikan ketegangan di dadanya. Iya, Bang, baru coba peruntungan, jawabnya, memainkan peran dengan sempurna. Deva melirik sekeliling, mencari celah untuk mengamati lebih dalam. Di sudut ruangan, beberapa pria berpenampilan mencurigakan tampak berdiskusi serius, sesekali melirik ke arah para wanita yang sedang mereka incar. Napas Deva terasa berat, ini bukan sekadar klub malam biasa. Ini adalah sarang kejahatan yang tersembunyi di balik lampu-lampu gemerlap. Saat malam semakin larut, Sasa dan Deva sadar bahwa mereka baru saja memasuki dunia yang penuh bahaya. Satu langkah salah, dan mereka bisa lenyap tanpa jejak. Namun, mereka tidak akan mundur. Misi baru saja dimulai, dan kegelapan yang menyelimuti kota ini harus dihancurkan dari dalam. Musik semakin berdentum keras di klub Diamond, seolah menyamarkan segala transaksi gelap yang terjadi di dalamnya. Sasa dan Deva tetap menjaga peran mereka sebagai Sinta dan Maya, 2 wanita malam yang baru mencoba peruntungan. Bang Riko, dengan tatapan penuh selidik, duduk di sofa mewah di sudut ruangan, menepuk tempat di sampingnya. Duduk sini, cantik, ujarnya, suaranya berat dan penuh wibawa, mencerminkan kekuasaan yang ia miliki atas tempat ini. Sasa, dengan senyum yang disengaja untuk menggoda, melangkah pelan dan duduk di samping Bang Riko, sementara Deva memilih duduk di dekat seorang pria lain yang tampaknya adalah tangan kanan Riko. Jantung mereka berdetak cepat, bukan karena gugup, tapi karena mereka tahu setiap detik di sini bisa menentukan hidup dan mati. Kalian berdua dari mana? Baru di Jakarta, tanya Riko, menghisap cerutunya dengan santai. Sasa menjawab dengan nada manja, dari Semarang, Bang. Nyari rezeki di kota besar. Riko menyeringai,
tampak puas dengan jawaban itu. Namun, pria ini tidak mudah percaya. Sementara itu, Deva diam-diam memperhatikan sekitar. Di sudut lain klub, beberapa pria berbadan tegap terlihat berbincang serius, sesekali melirik ke arah mereka. Sesuai informasi yang mereka dapatkan sebelumnya, tempat ini adalah titik pusat bagi jaringan preman yang kerap melakukan pelecehan dan penculikan. Mereka bukan sekadar preman jalanan biasa, mereka adalah bagian dari sindikat yang memiliki sistem yang rapi dan licik. Percakapan terus berlanjut, hingga Riko akhirnya mengeluarkan kalimat yang membuat bulu kuduk Sasa berdiri. Kalau mau cari rezeki di sini, ada aturannya. Semua cewek yang masuk ke tempat ini harus lewat gue dulu, katanya, menatap Sasa tajam. Ia kemudian meraih dagu Sasa, mengangkatnya agar menatap langsung ke matanya. Seketika, Deva mengepalkan tangannya di bawah meja, menahan diri agar tidak langsung menghajar pria itu. Tapi ini bukan waktunya, mereka harus bermain peran lebih lama lagi. Apa aturannya, Bang? Tanya Sasa, berpura-pura tersipu sambil berusaha menarik tangannya dari genggaman Riko. Pria itu tertawa pelan, lalu menyalakan rokoknya kembali. Santai aja, nanti lo bakal tahu sendiri. Ia melirik tangan kanannya, seorang pria bertubuh kekar bernama Boris lalu memberi isyarat kecil. Boris mengangguk dan berjalan ke belakang, seolah menyiapkan sesuatu. Sasa dan Deva saling bertukar pandang dalam diam. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi, dan mereka harus siap. Mereka sudah cukup dekat dengan target utama, tapi masih belum memiliki bukti konkret untuk menjatuhkan mereka. Namun, satu hal yang pasti, mereka semakin masuk ke dalam dunia kelam yang penuh bahaya ini. Dan semakin dalam mereka menyelam, semakin sulit untuk kembali. Ketika malam semakin larut, Riko akhirnya bangkit dari sofa dan menatap mereka dengan seringai tajam. Gue kasih lo 2 hari buat ngebuktiin kalau lo layak kerja di sini, katanya dingin. Kalau enggak, lo tahu sendiri akibatnya. Kata-kata itu menggantung di udara, memberikan Sasa dan Deva tantangan yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Ini bukan lagi sekadar penyamaran biasa, ini adalah pertarungan hidup dan mati yang baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa begitu mencekam bagi Sasa dan Deva. Meskipun mereka berusaha tampil santai, menyusuri dunia malam yang dipenuhi kegilaan, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Riko tidak salah, waktu mereka semakin terbatas. Mereka harus bergerak cepat untuk menemukan bukti yang bisa menghancurkan jaringan preman ini, sebelum identitas mereka terungkap dan mereka menjadi korban berikutnya. Setiap malam mereka masuk ke dalam klub, semakin dalam mereka terseret dalam permainan berbahaya ini. Pada suatu malam, Riko akhirnya mengajak Sasa dan Deva untuk ikut serta dalam pertemuan di ruang belakang klub. Di sana, ada sekelompok pria berpenampilan mencurigakan yang sedang berbicara dengan suara rendah. Mereka semua tampak seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam jaringan ini. Riko memperkenalkan mereka, ini Maya dan Sinta, 2 cewek baru yang akan bantu kita. Semua pria di ruangan itu menatap mereka dengan tatapan yang berbeda, ada yang menyeringai, ada yang menilai dengan penuh kebencian, namun ada juga yang terlihat sangat tertarik. Sasa merasakan tenggorokannya tercekat, tapi dia berusaha tetap tenang. Jika mereka bisa menggali informasi lebih dalam, mungkin ini adalah peluang besar. Salah satu pria yang lebih tua, Pak Tony, seorang yang dikenal memiliki hubungan erat dengan orang-orang berkuasa, kemudian berbicara. Kalian tahu apa yang kita jalani di sini? Ini bukan sekadar hiburan, ini bisnis besar. Suaranya berat, dengan nada penuh peringatan. Deva yang sedari tadi diam, akhirnya bertanya, bisnis apa yang dimaksud, Pak? Pria itu tersenyum sinis. Ini bukan tempat buat tanya-tanya, Maya. Kalau mau terus hidup, kerja aja yang benar. Jawaban itu terasa jelas, mereka harus terus berperan sebagai wanita malam yang loyal, tidak boleh ada pertanyaan, tidak boleh ada keraguan. Namun, Deva merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih kelam di balik semua ini. Malam itu, setelah pertemuan, Sasa dan Deva diundang untuk ikut serta dalam sebuah pesta tertutup. Mereka tahu, ini adalah peluang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang yang mereka butuhkan untuk memecahkan misteri. Di dalam pesta, di tengah keramaian dan musik yang membahana, mereka melihat seorang pria besar dengan tato di seluruh tubuh. Namanya Bang Anton ***, seorang preman yang sangat dihormati oleh para anggota sindikat ini. Deva, yang sejak tadi mengamati gerak-gerik Bang Anton,
merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Dia tahu pria ini bukan hanya seorang pemimpin preman biasa. Bang Anton memiliki jaringan yang lebih luas, lebih berbahaya. Namun, saat Sasa dengan lincah mendekat dan mulai berbicara dengan Bang Anton, Deva merasa dia harus bergerak lebih cepat. Ini adalah kesempatan langka yang tidak bisa disia-siakan. Bang Anton, Sasa mulai, suaranya lembut, namun penuh teka-teki. Kami dengar banyak tentang jaringan besar yang ada di sini. Mungkin kami bisa bantu lebih banyak lagi. Bang Anton menatapnya tajam, mengukur dari atas ke bawah. Lo berdua baru datang, tapi berani ngomong kayak gitu? Tanyanya, dengan senyum sinis, ia melangkah mendekat, memberi kode pada anak buahnya. Deva yang memperhatikan dari jauh, merasakan ketegangan di udara. Apa yang dia harapkan akan segera terwujud, Bang Anton mulai membuka diri. Namun, semuanya kembali berbalik, sebuah jebakan tersembunyi di balik tawaran manis mereka. Ini lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Mereka baru saja menyentuh bagian yang sangat berbahaya dari sebuah jaringan yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kejadian di pesta semalam meninggalkan kesan mendalam bagi Sasa dan Deva. Di balik sorak-sorai dan musik yang menggema, mereka tahu bahwa setiap gerakan, setiap kata yang diucapkan, telah menjadi bagian dari permainan berbahaya. Sasa masih terbayang tatapan tajam Bang Anton dan isyarat anak buahnya yang seolah mengonfirmasi bahwa mereka telah memasuki wilayah terlarang. Rasa waspada itu membuat keduanya menyadari bahwa mereka tidak bisa berlama-lama dalam keramaian tanpa mengungkapkan niat asli mereka. Saat pesta mulai mereda, Sasa dan Deva diam-diam mengikuti Bang Anton ke sebuah ruangan privat di bagian belakang klub. Di sana, atmosfer berubah drastis, cahaya yang redup dan bau asap rokok yang pekat menambah kesan mencekam. Mereka mendengar percakapan serius yang berisyarat tentang rencana kejahatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Rencana itu menyebutkan target-target yang tidak hanya melibatkan pelecehan, tetapi juga penculikan dengan modus yang semakin terorganisir. Di dalam ruangan itu, suara perbincangan semakin intens. Bang Anton dengan suara serak dan penuh wibawa mulai menguraikan detail rencana mereka kepada beberapa anggota inti sindikat. Sasa merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhnya, ini adalah momen yang telah lama mereka nanti-nantikan. Namun, di balik setiap kata yang keluar, terselip ancaman akan kekerasan yang akan terjadi jika ada yang mengganggu jalannya rencana itu. Deva, yang berada di sudut ruangan, mencoba merekam percakapan menggunakan alat tersembunyi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun, keberadaan alat itu hampir saja terungkap ketika salah satu anak buah Bang Anton mendekat dengan kecurigaan. Jantung Deva berdegup kencang, ia harus berpikir cepat untuk mengalihkan perhatian pria itu. Dengan senyum tipis, ia berpura-pura mengecek sesuatu di teleponnya, sementara pandangannya terus memantau situasi. Sementara itu, Sasa tetap berada di tengah ruangan, berusaha mempertahankan perannya sebagai wanita yang santai namun misterius. Ia memainkan peran dengan begitu sempurna sehingga seolah-olah ia telah lama menjadi bagian dari lingkungan itu. Namun, di dalam pikirannya, setiap kata yang diucapkan oleh Bang Anton terekam jelas. Informasi itu menjadi kunci untuk mengungkap seluruh jaringan kejahatan yang selama ini menghantui malam Jakarta. Suasana semakin memanas ketika Bang Anton tiba-tiba menginterupsi pembicaraan dengan nada yang keras. Ingat, jangan ada yang berani mengkhianati kepercayaan kita. Siapa saja yang mengacaukan rencana ini akan merasakan akibatnya, ujarnya sambil menatap tajam ke arah para anggota ruangan. Kata-kata itu menggema, membuat setiap orang di sana terdiam sejenak. Sasa dan Deva saling berpandangan, menyadari betapa berbahayanya situasi yang sedang mereka hadapi. Dalam kekacauan yang hampir saja pecah karena kecurigaan yang mulai muncul, Sasa mendekati Bang Anton dengan sikap penuh kelembutan namun tegas. Bang, bagaimana jika kita libatkan lebih banyak orang untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana? Mungkin ada cara untuk meningkatkan profit tanpa menambah risiko, ucapnya dengan nada merayu, namun setiap kalimatnya menyimpan pesan terselubung. Bang Anton sejenak terdiam, menimbang kata-katanya, sementara anak buahnya terus mengamati dengan penuh perhitungan. Menyadari bahwa situasi semakin tak terkendali, Deva memutuskan bahwa saatnya sudah tiba untuk bertindak. Dengan sigap, ia menekan tombol kecil pada alat rekamannya dan mengirimkan pesan singkat kepada tim Kopassus yang berada di luar. Pesan itu berisi lokasi dan rekaman percakapan penting, sebagai bukti nyata jaringan yang hendak mereka bongkar. Di tengah ketegangan yang menggelegak,
kedua sersan itu kini telah melemparkan tantangan besar kepada dunia kejahatan, dan permainan berbahaya ini baru saja memasuki babak yang lebih mematikan. Setelah mendapatkan rekaman rahasia yang mengungkap rencana kejahatan, Sasha dan Deva merasa bahwa bayang-bayang kegelapan semakin mendekat. Misi mereka kini tidak hanya soal menyusup, tetapi juga menyingkap luka yang telah diderita oleh banyak korban. Malam itu, di sela-sela keriuhan klub, mereka pun mulai menyusun langkah berikutnya untuk mengumpulkan bukti yang lebih lengkap. Dalam perjalanan menuju sebuah gang sempit di belakang klub, Sasha dan Deva mendapati sosok lemah gemulai yang tampak sedang menangis. Wanita itu, yang kemudian mereka kenal sebagai Rani, tampak ketakutan dan terluka. Rani dengan suara serak menceritakan bagaimana ia menjadi salah satu korban preman cabul yang selama ini mengintai di balik kilau lampu kota. Rani menceritakan detail yang memilukan, bagaimana ia diperlakukan secara kejam, dianiaya, dan dipaksa masuk ke dalam lingkaran kegelapan yang dikelola oleh sindikat tersebut. Setiap kata yang terucap, disertai air mata yang mengalir, seolah menggambarkan betapa dalam luka yang ia alami. Sasha dan Deva mendengarkan dengan seksama, hati mereka teriris oleh duka yang tersampaikan. Dalam kesedihan yang mendalam, Rani mengungkapkan bahwa ia bukan satu-satunya. Banyak wanita lain telah mengalami nasib serupa, namun ketakutan dan tekanan membuat mereka enggan berbicara. Pengakuan Rani memberikan gambaran yang lebih jelas tentang betapa luasnya jaringan kejahatan yang harus mereka hadapi. Kisah Rani menyentuh sisi kemanusiaan Sasha dan Deva, sekaligus menyalakan kembali tekad mereka untuk menuntaskan misi. Meski harus berperan sebagai wanita malam dalam dunia yang penuh tipu daya, misi mereka kini memiliki makna yang jauh lebih mendalam, membela hak asasi dan mengembalikan keadilan bagi para korban. Rani pun menyerahkan informasi penting mengenai lokasi rahasia tempat para preman berkumpul untuk merencanakan aksi berikutnya. Sambil mengusap air mata Rani, Sasha berjanji, "Kita akan pastikan keadilan ditegakkan, dan tak ada lagi wanita yang harus menderita seperti ini." Kata-kata itu disambut dengan harapan samar dari Rani, yang merasa sedikit lega meski trauma masih menghantuinya. Dalam keheningan malam, mereka bertiga terikat oleh rasa sakit dan keinginan untuk menghentikan penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Deva, dengan ketegasan yang selalu melekat padanya, menekankan pentingnya langkah berikutnya. "Informasi ini sangat berharga. Kita harus segera mengirimkan semua bukti yang kita punya kepada tim di luar sana, supaya misi kita dapat segera dijalankan dengan kekuatan penuh," ujarnya sambil menatap tajam ke arah Rani, memberikan sinyal bahwa keadilan sedang mendekat. Suasana menjadi semakin tegang, namun ada secercah harapan yang mulai muncul. Malam itu, dengan Rani sebagai saksi bisu dan bukti baru di tangan, Sasha dan Deva melangkah ke dalam kegelapan dengan tekad yang semakin membara. Mereka tahu, jalan yang harus ditempuh akan penuh rintangan dan pengorbanan, namun demi kebenaran dan keadilan, mereka siap menghadapi apapun. Dalam setiap langkah, mereka membawa janji bahwa dunia malam yang penuh duka ini akan segera terganti oleh terangnya keadilan. Setelah mengumpulkan bukti dari Rani dan rekaman rahasia di ruangan rahasia klub, Sasha dan Deva segera mengirimkan informasi kepada tim Kopassus. Dengan harapan tinggi, mereka menunggu kepastian dari markas bahwa penyergapan besar akan segera dilakukan untuk menangkap Bang Riko, Bang Anton, dan seluruh jaringan kejahatan. Namun, ketegangan di udara semakin menebal seiring waktu yang berjalan. Informasi yang mereka kirimkan seolah tersandung hambatan, seakan ada sesuatu yang menghalangi respons cepat dari tim. Di tengah kegelisahan yang terus menggelayuti malam itu, suasana di dalam klub mulai berubah. Anak buah Bang Anton yang sejak tadi telah memperhatikan gerak-gerik Sasha dan Deva menunjukkan tanda-tanda kecurigaan yang semakin nyata. Mereka berdiskusi dengan nada yang lebih serius dan cepat, seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehadiran dua wanita itu. Riko, yang sebelumnya tampak santai, kini mengeluarkan ekspresi yang jauh lebih garang. Tanpa disangka, rencana penyergapan yang telah direncanakan oleh tim Kopassus ternyata bocor ke pihak sindikat. Sebuah pesan internal yang tidak terlindungi dengan sempurna telah membuat informan preman mengetahui bahwa serangan besar akan dilakukan dalam waktu dekat. Riko dan Bang Anton pun mulai bersiap, mengubah suasana klub menjadi semakin tegang. Sasha dan Deva yang berada di tengah keramaian mulai merasakan bahwa misi mereka sedang berada di ujung tanduk. Detik demi detik berlalu dengan kecepatan yang mencekam. Sadar bahwa waktu penyergapan kian dekat, Riko memberikan perintah tegas kepada anak buahnya untuk menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai penyusup.
Di tengah kerumunan yang mulai hening, sekelompok pria berpakaian seragam gelap mendekati Sasha dan Deva dengan langkah mantap. Meskipun kedua sersan itu telah berusaha mempertahankan peran mereka, situasi mendadak berubah menjadi perangkap yang mematikan. Sasha berusaha mempertahankan ketenangan dengan senyum tipis, sementara Deva dengan cepat mencoba untuk mencari celah agar dapat melarikan diri. Namun, rencana mereka tergelincir ketika salah satu anak buah Riko menyambar lengan Sasha dengan kekuatan yang tak terduga. Suasana pun berubah menjadi kekacauan, sorak-sorai dan teriakan membuat klub yang tadinya riuh berubah menjadi medan pertempuran kecil yang penuh kengerian. Dalam sekejap, kedua sersan yang selama ini dikenal sebagai wanita malam itu kini menjadi target utama. Deva berusaha melindungi Sasha dengan sigap, namun jumlah musuh yang semakin banyak membuat mereka kewalahan. Di tengah kekacauan, alat perekam yang dengan susah payah ia sembunyikan tercuri oleh salah satu preman, menghilangkan bukti penting yang baru saja mereka kumpulkan. Perasaan putus asa mulai merayapi hati mereka, misi untuk menuntaskan keadilan kian terasa jauh dari jangkauan. Di ruang sempit yang semula menjadi tempat istirahat para preman, Sasha dan Deva akhirnya ditangkap dan diborgol. Mereka dibawa ke sebuah ruangan gelap di mana lampu redup menyinari dinding-dinding yang penuh coretan kekerasan. Di situ, Riko dengan tatapan dingin menginterogasi mereka, mencoba mencari tahu apakah ada informasi tambahan mengenai tim Kopassus yang akan segera menyerbu. Setiap kata yang keluar dari mulut Sasha dan Deva penuh dengan keberanian meskipun mereka berada dalam posisi yang sangat terpojok. Meski ditahan dan disiksa secara psikologis, semangat kedua sersan itu tidak pernah padam. Di balik derita yang mereka alami, tekad untuk menegakkan keadilan tetap menyala. Dengan rahasia dan bukti yang masih tersisa di hati mereka, Sasha dan Deva berjanji dalam diam bahwa perlawanan belum berakhir. Mereka tahu bahwa meski penyergapan ini gagal, perjuangan mereka melawan dunia kejahatan yang menyelimuti malam Jakarta masih harus terus berlanjut. Di dalam ruangan gelap yang sempit itu, di mana Sasha dan Deva kini terikat dengan borgol yang membuat setiap gerakan terasa menyiksa, mereka saling berpandangan dengan tatapan penuh tekad. Setiap detik yang berlalu di sana seakan menjadi pelajaran pahit tentang arti keberanian dan pengorbanan. Meski tubuh mereka lelah dan terluka, pikiran mereka masih tajam, mengasah rencana untuk melawan dan kabur dari cengkeraman musuh. Di sudut ruangan, Sasha yang selalu dikenal dengan kecerdikannya, dengan diam-diam menyelidiki keadaan di sekeliling. Ia menemukan celah kecil pada jendela yang tampak kurang terjaga dan menyadari bahwa inilah peluang untuk mencari bantuan dari dalam. Sementara itu, Deva, dengan naluri tempurnya yang telah terasah selama bertahun-tahun, mulai mengamati pola pergerakan para penjaga. Mereka tampak lengah sejenak, memberi celah bagi kedua sersan untuk melancarkan aksinya. Saat penjaga tengah teralihkan perhatiannya oleh keributan kecil di lorong, Sasha dengan cepat mengeluarkan sebuah alat kecil yang ia sembunyikan di balik gelang tangan palsunya. Dengan cekatan, ia mencoba membuka borgol yang mengikat pergelangan tangannya. Setiap detik terasa seperti pertarungan antara kehidupan dan kematian, namun keberanian yang terpancar dari matanya menandakan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Deva, yang menyadari bahwa waktu sangat berharga, memanfaatkan kesempatan itu dengan meluruskan posisi tubuhnya dan mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya. Ia mengumpulkan tenaga, lalu dengan satu gerakan cepat melepaskan borgol di pergelangan kakinya menggunakan pisau kecil yang telah disembunyikan di balik ikat pinggangnya. Tanpa ada kata, kedua sersan mulai bergerak secara terkoordinasi, berusaha mengambil alih situasi yang kian memburuk. Dalam sekejap, mereka melumpuhkan salah satu penjaga yang mendekat dengan gerakan yang sangat terlatih. Suara teriakan yang teredam bergema di lorong, menciptakan kekacauan kecil di antara para preman yang tengah berjaga. Sasha dan Deva, dengan kecepatan yang mengejutkan, saling menukar posisi dan memanfaatkan bayangan gelap untuk bersembunyi, menunggu momen yang tepat untuk melanjutkan pelarian mereka. Meski perlawanan mereka telah memicu kegaduhan, para preman tidak tinggal diam. Dengan marah, Riko dan beberapa anak buahnya mulai mengerahkan pasukan mereka untuk menangkap kedua sersan itu kembali. Lampu berkedip-kedip, bayang-bayang panjang menari di dinding, menambah kesan mencekam seiring langkah kaki yang mendekat. Namun, dalam kekacauan itu, keberanian dan keterampilan bertempur Sasha dan Deva semakin bersinar. Tanpa ragu, kedua sersan itu melancarkan serangan balasan. Deva mengayunkan kakinya dengan presisi, menumbangkan dua preman yang mencoba menghalangi jalannya,
sementara Sasa menggunakan gerakan tangan yang signifikan untuk meraih sebuah tongkat kayu yang tersisa di sudut ruangan. Dengan alat seadanya itu, ia memukul ke arah lawan yang mendekat, menciptakan jarak yang sangat dibutuhkan untuk kabur. Di tengah pertempuran sengit yang terjadi, teriakan dan suara benturan memenuhi ruang itu, namun semangat kedua sersan tak pernah padam. Dengan keberanian yang tak terukur, mereka berhasil membuka jalan keluar melalui lorong sempit yang menuju ke kebebasan. Meskipun luka masih terasa dan ketakutan terus mengintai, Sasa dan Deva telah membuktikan bahwa di balik setiap kegagalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit, dan malam itu, sinar harapan mulai menyelinap melalui kegelapan, menandakan bahwa keadilan belum pernah padam. Setelah berhasil melarikan diri dari ruang penyekapan yang mencekam, Sasa dan Deva berlari tanpa henti menembus lorong-lorong gelap kota. Di balik setiap bayang yang mereka lewati, ketakutan dan harapan bergelut dalam benak mereka, namun tekad untuk mengungkap kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa membuat langkah mereka semakin pasti. Di tengah keheningan malam yang pecah oleh deru kendaraan, pesan singkat yang telah dikirimkan sebelumnya akhirnya menjawab, memanggil bala bantuan yang telah lama dinanti. Tak jauh dari lokasi kejadian, tim Kopassus telah berkumpul dengan persenjataan lengkap dan strategi matang. Komandan tim, Letnan Kolonel Arif, memimpin dengan ketegasan dan kewaspadaan tinggi. Setiap prajurit mendapatkan informasi terkini dari Sasa dan Deva, yang meskipun terluka, berhasil memberikan petunjuk posisi musuh. Atmosfer tegang menyelimuti markas operasional, di mana setiap detik berarti dalam menghadapi kejahatan yang telah merajalela. Sementara itu, Sasa dan Deva, dengan luka yang masih menganga, mencari perlindungan di sebuah gudang tua yang tersembunyi di antara deretan bangunan kumuh. Di tempat itu, mereka bertukar informasi mengenai pergerakan musuh yang semakin agresif. Dengan sisa tenaga yang ada, kedua sersan ini menyusun strategi darurat untuk memandu pasukan ke lokasi markas para preman, sehingga setiap langkah bisa menjadi bukti keadilan yang telah lama tertunda. Di balik kegelapan malam, suara deru kendaraan militer mendekat dengan cepat. Pasukan Kopassus yang sudah terlatih dan siap tempur mulai bergerak dengan formasi yang rapi, memanfaatkan setiap celah yang ada untuk menyerang secara mendadak. Langkah mereka serentak, seperti bayangan yang memburu di malam hari, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi musuh untuk melarikan diri. Setiap perintah disampaikan dengan tegas, menciptakan harmoni di tengah kekacauan yang mendekat. Sasa dan Deva, dengan panduan detail yang telah mereka kumpulkan, memimpin tim Kopassus melalui jalan-jalan sempit yang jarang dilalui. Mereka berlari bersama di antara reruntuhan dan gang-gang gelap, mengarahkan pasukan ke titik-titik strategis di mana keberadaan preman sudah diketahui. Detak jantung mereka berpadu dengan langkah prajurit, setiap langkah menandai awal dari serangan balasan yang telah lama diimpikan. Sesaat kemudian, pasukan Kopassus tiba di markas utama sindikat preman. Suara tembakan, ledakan kecil, dan teriakan para preman mulai memenuhi udara malam. Dalam sekejap, pertempuran sengit pun pecah di seluruh area, mengguncang keheningan kota yang tadinya tidur. Sasa dan Deva, meskipun masih dalam kondisi terhimpit luka, tak henti-hentinya memberikan arahan kepada rekan-rekannya, memastikan setiap titik lemah musuh segera ditangani. Pertempuran berlangsung dengan intensitas yang luar biasa, kilatan senjata, asap tebal, dan suara pertempuran saling bersaing menciptakan panorama mimpi buruk yang seakan tak berujung. Di tengah kekacauan itu, keberanian prajurit Kopassus tak pernah surut, sementara Sasa dan Deva berjuang memastikan bahwa setiap bukti kejahatan teramankan. Meskipun kehilangan beberapa alat bukti dalam pertempuran awal, semangat keadilan tetap berkobar, menyulut harapan bahwa malam ini, kebenaran akan terungkap. Akhirnya, setelah pertempuran yang panjang dan penuh pengorbanan, pasukan Kopassus berhasil menguasai seluruh area. Bang Riko, Bang Anton, dan para anak buahnya ditangkap dan segera diamankan untuk diadili. Sasa dan Deva, dengan tatapan lelah namun puas, menyaksikan bahwa keadilan yang selama ini ditunggu-tunggu kini mulai ditegakkan. Meskipun malam masih menyimpan banyak luka, sinar harapan dan keadilan mulai menyingsing di balik reruntuhan, menandakan bahwa perjuangan mereka bukanlah sia-sia. Di tengah kekacauan pertempuran yang masih bergemuruh, pasukan Kopassus berhasil memusatkan kekuatan di sekitar markas sindikat. Lampu-lampu yang tadinya redup kini menyala terang seolah menantang kegelapan kejahatan. Sasa dan Deva, meski terluka, terus memberikan arahan strategis, memastikan setiap sudut persembunyian musuh tertangkap tanpa tersisa.
Semangat mereka menginspirasi rekan-rekan pasukan untuk tidak menyerah di tengah pertempuran yang sengit. Bang Riko, yang selama ini memimpin dengan tangan besi, kini tampak mulai kehilangan kendali. Terpojok oleh serangan mendadak dari berbagai arah, ia memerintahkan anak buahnya untuk bertahan sejenak sambil mencari celah pelarian. Namun, takdir sudah berpihak pada keadilan malam itu, setiap langkahnya terpantau, setiap gerak-geriknya telah diungkap. Rasa panik mulai menyusup, dan kesatuan sindikat yang tadinya mengerikan mulai retak. Di sisi lain medan pertempuran, Bang Anton bersama beberapa preman inti mencoba melarikan diri melalui lorong belakang markas. Namun, keberanian prajurit Kopassus yang telah dipandu oleh informasi dari Sasa dan Deva membuat setiap titik pelarian tertutup dengan rapi. Tembakan demi tembakan menghentikan langkah mereka, mengukir keputusasaan di wajah para pelarian yang tersisa. Sementara itu, Sasa dan Deva dengan cekatan mengambil posisi strategis untuk mengepung Bang Riko yang tengah bersembunyi di sebuah ruangan rahasia. Suasana menjadi sangat tegang, di mana setiap detik seolah menandai penentuan nasib para pelaku kejahatan. Dalam keheningan yang mencekam, kedua sersan itu saling bertukar pandang, mereka tahu, inilah saatnya untuk mengakhiri tirani yang telah lama menyiksa masyarakat. Pertemuan terakhir itu berlangsung dengan penuh intensitas. Bang Riko, yang masih mencoba mempertahankan kekuasaannya, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit ketika Sasa dengan tegas menyuarakan, keajaiban malam ini adalah keadilan yang akan menuntaskan semua kejahatanmu. Ucapan itu menggema di ruangan, menandakan bahwa masa pemberontakan telah berakhir. Detik demi detik, ketegangan tersebut berubah menjadi momen penyesalan bagi sang preman. Di luar ruangan, teriakan kemenangan mulai terdengar. Pasukan Kopassus berhasil mengamankan seluruh anak buah sindikat, menjadikan markas yang tadinya penuh kegelapan itu sebagai saksi bisu kejatuhan kejahatan. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya siap melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka, memastikan bahwa setiap langkah kejahatan mendapatkan balasan setimpal. Di tengah reruntuhan markas dan suasana yang kini berubah menjadi panggung keadilan, Sasa dan Deva menyaksikan dengan hati yang terharu. Mereka telah membawa bukti kuat bahwa kebenaran takkan pernah terkubur selamanya, meski harus melalui jalan yang penuh luka dan pengorbanan. Kesatuan tim dan keberanian mereka menjadi bukti nyata bahwa keadilan adalah hak setiap warga negara. Akhirnya, dengan terjatuhnya Bang Riko dan runtuhnya sindikat preman cabul, malam Jakarta pun mulai kembali menemukan harapan baru. Meskipun banyak yang telah kehilangan, sinar keadilan mulai menyinari kegelapan yang selama ini merajalela. Sasa dan Deva, dengan wajah lelah namun penuh kepuasan, tahu bahwa perjuangan mereka telah membuahkan hasil, sebuah awal baru untuk kota yang bebas dari bayang-bayang kejahatan. Malam yang kelam kini mulai berganti dengan fajar yang menyingsing, menandai berakhirnya era kekerasan dan kegelapan. Markas sindikat yang dulunya menjadi sarang kejahatan kini telah hancur berantakan, tersisa reruntuhan sebagai saksi bisu kejatuhan Bang Riko dan para preman cabul. Suasana haru menyelimuti seluruh kota Jakarta, seolah alam pun ikut merayakan kemenangan keadilan yang telah lama dinanti. Sasa dan Deva, dengan luka-luka fisik dan batin yang masih terasa, duduk sejenak di ambang gedung yang kini aman. Dalam hening pagi itu, mereka mengenang setiap pengorbanan, rasa sakit yang harus ditanggung, dan keberanian yang ditunjukkan demi melindungi masyarakat. Mereka tahu bahwa meskipun jalan yang ditempuh penuh derita, setiap tetes keringat dan darah yang tumpah tidaklah sia-sia. Proses hukum segera berjalan tanpa henti. Bang Riko dan anak buahnya diadili dengan bukti-bukti kuat yang telah dikumpulkan oleh kedua sersan dan tim Kopassus. Sidang demi sidang berlangsung, menguak satu persatu jaringan kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang malam. Pengadilan itu tidak hanya menjadi tempat mengadili, tetapi juga simbol kemenangan atas ketidakadilan yang telah merajalela. Kisah penderitaan para korban, terutama Rani dan banyak wanita lain yang pernah terperangkap dalam kekejaman preman, kini menjadi berita utama. Masyarakat yang dulu diliputi ketakutan, secara perlahan menemukan kembali rasa aman dan kepercayaan pada sistem hukum. Dukungan publik mengalir deras, memberikan semangat baru bagi aparat penegak hukum untuk terus membasmi kejahatan yang tersisa. Di balik keberhasilan operasi ini, ada rasa bangga yang mendalam di antara prajurit Kopassus. Setiap langkah yang diambil, dari penyamaran yang berisiko hingga pertempuran sengit, membuktikan bahwa keberanian dan disiplin bisa mengalahkan segala bentuk kejahatan. Sisa-sisa bukti yang masih tersisa di tangan tim menjadi pilar kuat dalam menggugat kejahatan dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
Penghargaan resmi dari pemerintah segera mengalir kepada Sasa dan Deva sebagai lambang keberanian serta dedikasi mereka kepada bangsa. Upacara penyerahan medali dilakukan secara meriah, menggambarkan betapa pentingnya peran para pahlawan yang tak terlihat di balik layar. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, kedua sersan itu tersenyum, meskipun mereka tahu perjuangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menegakkan keadilan. Langkah ke depan pun terasa lebih ringan bagi masyarakat yang kini terbebas dari cengkeraman ketakutan. Pintu-pintu kehidupan yang selama ini tertutup oleh tirai kegelapan perlahan terbuka, menyambut masa depan yang penuh harapan dan kebebasan. Warga Jakarta belajar kembali untuk hidup dengan tenang, mengukir mimpi baru tanpa harus terikat oleh bayang-bayang kejahatan. Akhirnya, fajar itu bukan hanya menandakan terbitnya matahari, melainkan kelahiran kembali sebuah kota yang bersih dari kezaliman. Keadilan yang ditegakkan dengan keberanian Sasa, Deva, dan seluruh tim Kopassus menjadi cerita abadi yang menginspirasi generasi penerus. Dalam sinar mentari pagi, harapan baru pun terpatri, sebuah janji bahwa kegelapan akan selalu dikalahkan oleh cahaya keadilan.